selama perjalanan nih, wah pusing juga karena dengan meeting kita pasti ada fungsionalitas untuk namanya kita mengundang tamu. Jadinya dokter komputer loh. Oh, jangan curhat gitu dong. Jangan curhat ya. Hai semuanya, welcome back to The Conversation episode 2. Balik lagi dengan aku Alia yang akan nemenin kalian berbincang-bincang dan berdiskusi akan banyak hal. Nah, untuk episode kedua kali ini kita masih akan menyinggung sedikit yang ada di episode 1. Kira-kira kalian udah pada nonton belum yang di episode 1? Nah, kali ini kita akan membedah tentang aplikasi milik Technet Vision Indonesia. Dan langsung aja kita panggil pengembang aplikasi dari Technet Vision Indonesia, Mas Kelvin Kristianto. Halo Mas Kelvin, Halo. selamat sore. Bagaimana kabarnya? Wah, supernya baik banget ya. Habis Iya. tadi di sana di jalan badai banget ya. Oh iya, hari ini Wah, sempat badai ya. Kira-kira betul. penonton ada Badai yang kayak ngerasain? penonton ini. Oh, aduh. Bener juga sih. Nah, kali ini aku lagi ngundang Mas Kelvin, pengen ya kita ngobrol-ngobrol aja, berdiskusi akan aplikasi yang udah Mas Kelvin kembangkan ya. Nah, Boleh dong. mungkin sebelum kita bahas ke topik intinya, perkenalan dulu kali sama penonton, boleh Mas? Boleh banget dong. Langsung Perkenalkan aja. ya. Nah kan aku Kelvin Kristianto di sini di Technet aku adalah solution architect untuk software dan untuk segala macam solusi untuk masalah di perusahaan-perusahaan yang di klien yang kita punya. Jadi aku menyelesaikan masalah-masalah apa aja yang klien punya dengan solusi-solusi yang kita punya dengan software, dengan hardware dan segala macam kita jadikan solusinya. Oke, keren banget ya Mas Kelvin pastinya. Mm-mm. Berarti kalau masalah pribadi bisa juga. Oh itu beda cerita Oh, beda ya. cerita ya. Oke, oke, oke. Jadi ternyata Mas Calvin ini adalah solution architect yang ya secara nggak langsung ngasih solusi-solusi untuk para klien kalau misalkan mereka butuh pertolongan terkait software, Terkait teknologinya. teknologinya. Yes. Iya, betul banget. Kalau boleh tahu udah berhasil mengembangkan aplikasi apa aja sih Mas Calvin? Kalau dari aplikasi ketika udah di Technet ini itu macam-macam banyak sekali dari mulai real time RTLS, real time location Waduh. service, dan juga ada buat face recognition. Kita juga bisa memantau seger meter, kita memantau kesegaran orang dari muka Wow, pas bisa. lagi ngantuk, yes, Kira-kira ini kalau dipantau apa lagi nih? seger gitu kan. Bahkan ada ini, ada unyunya, ada gantengnya, itu bahkan dinilai Seberapa persen ya? itu seberapa persen itu segernya Oke. dari kelihatan dari sana. Hmm. Juga kita ada buat beberapa chatbot, kita juga ada beberapa sistem seperti untuk perkantoran, untuk reimbursement, dan yang terbaru juga kita telah membuat juga namanya Debus. Wow, debus ya. Iya, yang buat tusuk-tusuk sakit. Oh, bukan, Bukan. beda ya, beda. Nah, aku kalau misalkan tadi yang dijelaskan Mas Taufin ada banyak banget ya. Hmm, Tapi yang paling menarik itu yang bisa nge-scan ya seberapa segar wajah, fresh ya. Nah, betul. aku pernah ngeliat sih di drakor-drakor ada yang kayak gitu kantornya gitu. Jadi aku tahu gitu. Sama yang terakhir sih, debus nih. Debus kan orang-orang kalau nggak tahu pasti mikirnya yang buat tusuk-tusuk, Tusuk-tusuk yang ya, tradisi tradisi. gitu ya. Nah, kalau boleh tahu debus dari tim Mas Calvin ini apa maksudnya debus nih? Nah, Debus itu sebenarnya sebuah singkatan. Ada singkatannya nih. Itu singkatan kepanjangan dari Digital Environment Booking System. Jadi memang aplikasi ini dikhususkan untuk kita bisa membooking dari bermacam-macam alat peralatan di kantor, baik dari ruangan meeting, meja meeting, bahkan sampai pantry, locker, dan apapun yang bisa jadi transaksi booking bisa dilakukan di situ. Oh, apapun yang bisa jadi transaksi booking bisa dilakukan Bisa dilakukan di situ. ya. Booking apa aja bisa dong Booking apa berarti. aja bisa Oh, di oke. situ. Nah, Mas Calvin pasti udah nonton dong yang episode 1 The Conversation. Udah seru banget. Seru banget kan, thank you banget nih udah nonton. Nah, kalau boleh tahu nih, kan di episode 1 kan kita sempat ngebahas VMS juga ya. Hmm. Nah, VMS itu part dari Debus atau apa nih? Atau berbeda atau seperti apa? Nah, jadi karena Debus itu kan fungsionalitas utamanya adalah membooking sesuatu, Hmm. seperti ruangan meeting, seperti meja kerja dan bermacam-macam ya. Tapi karena kalau kita membooking sesuatu, terutama ruangan meeting, kita pasti ada fungsionalitas untuk namanya kita mengundang tamu dari luar, nggak hanya Iya. internal, betul ya? Betul banget. Nah, untuk mengakomodir eh,
akomodasi tamu tersebut, kita membutuhkan manajemennya juga. Makanya namanya VMS atau disebutnya Visitor Management System. Jadi VMS yang dimaksud adalah termasuk bagian dari debus. Oh, oke. Jadi Debus kan Digital Environment Booking System ya, Yes, dimana pasti kalau ada tamu ada yang ngundang juga gitu ya. Nah, betul. yang ngundang terus yang datang bisa daftar dulu nih di Visitor Management System. Yes, jadi akan mempermudah alur mereka, mempermudah dari user atau sebagai karyawan yang mengundang, dan juga tamu yang datang itu jadi sangat-sangat lebih mudah, dan terutama data mereka juga aman. Oh, pastinya aman ya. Iya, Karena kan pasti orang worry nih, aduh takut deh kalau apalagi kalau ngasih-ngasih data gitu ya. betul. Nah, sejak tahun berapa sih ya, ya nggak harus tahun ya, maksudnya Mm-mm. sejak kapan sih sebenarnya hal-hal kayak gini tuh udah berlaku di Indonesia gitu? Karena kan kalau dulu pasti masih jadul banget yang ada teknologi-teknologi kayak gini, semuanya paling dulu dicatat namanya siapa kak gitu kan kalau dateng. Nah, Betul. sekarang ada teknologi kayak gini tuh asal usulnya tuh gimana mas kalau boleh tahu? Nah, tentu saja kalau misalkan kita ngomong teknologi, pasti dasarnya dari kebutuhan dulu ya. Hmm, Nah, kebutuhan terutama di Visitor Management System sebenarnya udah lama sekali. Yang pasti kalau ketika ada kantor, ketika ada hotel, atau ketika ada tamu-tamu, pasti mereka membutuhkan namanya manajemen sistem. betul Terutama sekali. untuk tamu ya. Mm-mm. Dan dari awal mungkin orang itu nulis. Mungkin sampai sekarang pun ada beberapa klien-klien kita yang sebelum pakai debus itu, mereka masih tulis tangan. Iya betul. Tulis tangan, terus masih serahkan KTP, terus juga serahkan identitas yang lainnya mungkin ya, terus mereka harus tulis, dan yang repotnya adalah mereka tiap minggu harus masukin dari tulisan tangan tersebut, masukin lagi nih ke file. Iya bener-bener supaya nggak Wow, hilang ya, karena supaya kan nggak kalau hilang, ditulis kan bisa entah kertasnya robek robek, atau kenapa. betul. Aduh Dan repot banget. jadinya kerjanya 2 kali. Karena dari tulis tangan, Mm-mm. ada orang lagi yang harus masukin datanya. Oh Belum iya. belum juga salah baca nama, Oh salah bener bener kan, banget, iya apalagi bener tulisannya kalau banget. kayak aku nih, aku kan kebanyakan ngetik ya, gitu Oh kan, iya, kebanyakan ngetik tulisannya itu kayak rumput. kayak tulisan dokter-dokter gitu ya, Dokter-dokter ya, pendut gitu. cita-citanya mau jadi dokter, tapi jadinya dokter komputer loh. Oh, jangan curhat gitu dok. Jangan curhat ya. Oke oke. Jadi kalau misalkan orang udah nerapin VMS, mereka nggak perlu kerja 2 kali ya. Betul, mempermudah dari segi administrasi dari kantornya juga, tapi mempermudah juga nih dari segi tamu-tamunya. Nah, Oke, jadi itu sebenarnya udah lama ya, sejak ada perkantoran pun sebenarnya mungkin udah ada yang nerapin membutuhkan visitor manajemen management sistem, system kayak betul. gitu. Nah, tapi Oke. dari kita sekarang kita membuat digitalisasi sama mempermudah juga terintegrasi juga sama alat-alat atau sistem-sistem yang ada di kantor-kantor tersebut. Wow, menarik banget ya. Pasti penonton-penonton nih yang punya kantor pasti langsung tertarik nih buat cobain VMS. Berarti kelebihannya selain bisa mengkoordinasi tamu-tamu, ada kelebihan yang lain mungkin, Mas? Yes, betul banget. Kelebihan dari kita sebenarnya selain Hmm, memanage tamu-tamu itu lebih betul mudah betul ya. betul. Mereka bisa datang, bisa masukin data itu lebih mudah. Tapi yang terutama yang paling hebatnya adalah kita bisa terintegrasi sama sistem-sistem yang lain. Di beberapa tempat klien yang jika memungkinkan kita bisa sampai terintegrasi dari pintu, Hmm. sampai ke lift, sampai ke gate, bahkan bisa sampai ke TV. Ke TV, ke lampu, ke segala Hmm. macam alat-alat yang bisa dipakai, kita semua bisa terintegrasikan. Diintegrasikan secara keseluruhan seperti itu. Berarti Betul. itu salah satu fitur juga ya? Yes, benar Atau ada banget. fitur lain juga? Itu fitur utamanya yang Oh, fitur itu utamanya. fitur utamanya yang Oke, bisa oke. terintegrasi dan nggak harus merek-merek tertentu. Oh, berarti merek apapun bisa. Yes. Jadi kita Mereknya beda-beda? bisa. Jadi ini adalah penyambung dari yang biasanya ini kewalahan dari setiap masing-masing kantor ya adalah mereka itu punya beli barang-barang mereknya beda-beda dan Iya, harus pakai fungsi betul. beda-beda juga. Misalkan, oh cari remote di mana ya? Remote-nya yang ini merek A, yang ini merek B. Tukar Ternyata gitu banyak ya kan, yang kayak gitu banyak ya. kayak seperti Oke, oke, itu oke. banyak sekali. Nah, fungsinya dari debusnya ini juga adalah untuk mengintegrasikan hal-hal seperti itu. Jadi ketika mereka meeting, mereka udah undang tamu, tamunya masuk dengan mudah, kemudian juga pas lagi di meeting nggak Hmm. perlu lagi nih nyari-nyari, oh nyalain lampunya di mana ya, sudah bisa otomatis nyala. Oke, jadi nggak perlu cetek-cetek, Udah nggak udah nggak perlu, kuno udah lagi nggak ya. ya. Jadi itu benar-benar bermanfaat banget sih. Kalau misalkan perkantoran atau mungkin gedung-gedung tuh menerapkan sistem-sistem yang kayak gini, karena pasti mempermudah mereka juga, lebih Mm-mm. hemat juga, lebih efisien ya kan pastinya Mas. Sama bisa memantau kelistrikan juga. Kalau sekarang ini kita lagi ngetren juga sama namanya karbon emisi.
Yes. Apa tuh? Nah, karbon Baru em tahu nih teman-teman. Seru banget nih berdiskusi dengan Mas Kelvin hari ini ya. Nah, karbon emisi itu jadi seberapa sih energi yang dipakai untuk kita melakukan aktivitas. Biasa kalau misalkan naik pesawat terbang, karbon yang Hmm. diciptakan berapa, menggunakan AC berapa. Jadi secara perkantoran kita bisa secara tahu, oh pemakaiannya itu berapa. Karena kan terintegrasi dengan sistem ya. Iya, iya, Semua iya, iya. listrik, lift, dan segala macamnya itu terintegrasi. Jadi kita semua bisa memantau nih eh, berapa energi yang dipakai, berapa konsumsi yang Wow. dipakai. Jadi, oh meetingnya berapa lama nih? Ternyata karbon yang dipakai sekian dari alat-alat listrik yang digunakan. Wow, menarik banget. Apakah udah banyak nih yang menerapkan hal-hal kayak gini di perkantoran? Kalau ini sih baru sebagian beberapa kecil ya, karena ini merupakan Hmm. bisa dibilang hal baru dan Ah, ini betul, betul. juga menuju tren karena tentu saja dengan kalau kita bisa menghemat energi, kita bisa dapat juga oh penghematan listrik, Hmm. penghematan oh ruangan mana yang jarang dipakai. Ini adalah jadi goal utamanya dari Debu sendiri. Selain mempermudah, kita juga bilang, oh ternyata secara grafik data ini lebih esensinya lebih di mana nih yang lebih baik. Oh ternyata ruangan meetingnya kurang nih. Mungkin perusahaan akan bikin gedung baru ya. Oh, ternyata ruang meetingnya ternyata masih sangat-sangat Hmm. cukup. Jadi, oh yang satu ruangan meetingnya ternyata, oh kita bisa pakai gunakan untuk alternatif lain. Benar, Jadi benar, kita bisa benar. ngumpulin data. Itu yang jadi poin utamanya buat para pemilik atau para pengguna dari debusnya sendiri juga. Wow, sungguh luar biasa ya. Mm-mm. Yakin banget sih ini bikinnya pasti cukup struggling ya sepertinya. Apalagi bagi kaum-kaum awam nih pasti kalau ngelihat pembuatannya pasti waduh pusing ya. Ya, Kalau boleh tahu nih strugglingnya apa aja nih? Bisa struggling ya. nyiptain hal-hal kayak gitu, Mas. Yang pastinya kita melihat ada problem yang begitu banyak yang di beberapa company, terus kayak oh kita kayaknya punya solusi yang kita mau kembangkan. Selama perjalanan nih, wah pusing juga karena eh problem utamanya biasanya adalah merek-merek yang beda tadi nih. Oh iya betul, Merek-merek mengintegrasikannya iya ya. mengintegrasikan, kita harus belajar oh merek yang ini ternyata harus punya ininya sendiri, merek yang ini punya plus minusnya Iya, sendiri, betul. sehingga ini kita bisa ngeresearch, bukan bikin research bikin produknya yang sendiri yang bikin bagusnya, tapi malah risetnya malah company-company lain malah pusingnya karena ada banyak-banyak merek yang berbeda untuk integrasi alatnya juga. Oh. Dan kebetulan sampai kita bisa begadang-begadang, apalagi aku tuh developer yang agak unik sebenarnya karena nggak minum kopi. Jadi ngantuk-ngantuk nih. Biasanya kan para developer tuh pasti Hobi begadang. minum kopi, Bahkan ya. kayaknya jamnya kebalik nggak sih? Bisa terkadang sampai malam Iya, karena dapat pagi. dapat hikmatnya, dapat Oh, hikmat lagi pas malam ya? pas malam. Sebenarnya aku Kreatif, juga kayak kreatif. gitu sih. Tim kreatif emang gitu ya. Bener, bener, bener. Nah, kalau nggak minum kopi nih, gimana cara buat nahan ngantuknya, Mas? Wah, itu sih kita cuma bisa tahan-tahanin sama Atau atau kita emang harus mengatur karena pola deadline? tidur ya karena deadline juga Harus kejar tayang. harus kejar tayang. Oke, jadi emang cukup banyak pasti struggle yang pernah dialami gitu. Kalau boleh tahu, Mas Calvin sendiri ada berapa banyak tim di belakang ini yang ngebantu Mas Calvin nih? Nah, kalau tim kita kurang lebih total ada sekitar 5. Wow, lima itu termasuk Mas Calvin? Ya, termasuk aku. 5 orang bisa ciptain aplikasi yang keren banget, itu luar biasa. Ini kalau misalkan ada banyak penonton di sini udah aku suruh tepuk tangan dong. Ya, tepuk tangan dong. Tepuk tangan ya para penonton gitu. Wow, keren banget ternyata. Ada banyak banget manfaatnya, ada fitur-fitur utamanya juga benar-benar luar biasa dan sungguh-sungguh menarik. Kalau boleh tahu sampai saat ini nih Mas, udah banyak belum sih perusahaan yang menggunakan produknya Mas Calvin sendiri? Sudah lumayan juga ya. Jadi udah ada beberapa yang sudah memakai, bisa sampai ke tadi ya bisa sampai ke VMS juga. Yang tadi aku bilang bisa sampai koneksi sampai lift. Bahkan udah lagi kalau biasa kan masuk ke gedung perkantoran pakai kartu ya. Ah iya, betul Ya, betul. karena Ini menggunakan sistem yang sekarang, kita nggak perlu lagi pakai kartu, tinggal foto wajah sama foto KTP atau identitas diri, sehingga oh udah masuk nih. Ketika masuk, kita itu ada punya alat face recognition. Nah, yang tadi kan makanya iya. ada gabungan lagi ada face Yang pertama recognition. tadi ya sempat Yes, ngebahas kita ada face face recognition. recognition-nya. Jadi pas kedetek orang yang benar, langsung dibukakan pintu dan hanya berlaku saat dia berkunjung. Oh, jadi ketika dia tidak berkunjung nih Mas, misalkan dia berkunjung cuma hari itu aja, kemudian minggu depan dia pengen berkunjung lagi, itu mukanya masih bisa kedeteksi nggak? Sudah enggak, datanya sudah dihilangkan. Jadi memang sudah aksesnya Oh, juga sudah dihilangkan, sehingga makanya itu aku bilang jadi lebih aman baik dari tamu maupun sama untuk perusahaan juga. Karena oke. terdeteksi sekali, oh hari ini tamunya ada sekian, tamunya siapa aja, dan apa keperluannya. Nah kalau untuk karyawan mereka bisa masuk karena mereka punya akses karyawan Oh ya. iya betul 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 ya. Kalau nggak bisa masuk Kalau mereka nggak bisa nggak mah kerja nggak deh. kerja.
kayak gitu. Jadi Oke. dari segi keamanan juga sudah dijaga, dari keamanan secara fisik maupun keamanan secara data. Itu jadi lebih aman, nyaman buat kedua belah pihak. Biasanya tuh Oke. kalau yang pengunjung ngasih KTP, itu KTP suka hilang. Iya bener Salah banget. ketuker, Atau ketuker kadang lupa ngambil kalau lupa misalkan ngambil, dititipin. Itu yes. berarti mereka cuma perlu isi data diri, terus scan wajah dan dia langsung dapat akses menuju perusahaan yang ingin dituju. Betul. Bahkan Oke. bisa sampai mau masuk ke pintu mana, ke arah mana itu bisa Bisa diarahkan. diatur ya, Ya, sesuai SOP-nya nanti aja gitu ya. Jadi kalau betul. kalian tertarik mungkin bisa lah ya Bisa hubungi dong. kami nih. Bisa hubungin. Oke oke. Nah kalau misalkan kayak gitu nih Mas, kan tadi lewat scan wajah, memungkinkan nggak sih kalau misalkan mukanya mirip gitu, terus tiba-tiba ke scan juga Kalau kembar nih, misalkan kalau orangnya kembar kembar, gimana tuh? kalau kembar kembarnya hampir 99% kemungkinan ya masih masih bisa ya. Kira-kira ada nggak ya yang kembarnya 99%? Persen gitu ya. Pasti ada lah ya. Pasti ada, masih Tapi bisa. so far sampai saat ini belum ada kasus kayak gitu ya? Jarang sekali, itu benar-benar jarang karena mau apapun juga semua sistem itu pasti punya bisa dibilang bukan celah ya, Hmm. tapi mungkin ada maksimal ya, terutama kalau wajah karena mata kita ini paling Oh, canggih sebenarnya. betul. Mata kita aja terkadang orang mirip, hmm, Padahal padahal total berbeda. iya Tapi betul kalau betul. misalkan kalau misalkan berbeda, orang mirip banget mungkin bisa masuk, tapi ada pengecualian. Apa tuh Datanya pengecualian? itu bisa diperbanyak. Oh, Jadi biasanya kalau misalnya kita satu foto itu sudah cukup, mereka bisa ambil 2-3 kali foto. Jadi oh dari karena beberapa mirip angle ya? yang berbeda. Ya, Oh, oh ya bisa dari kanan, kanan, kiri. kiri. Itu juga bisa jadi Oke. penambahan di data dari kita supaya dari segi keamanan, dari segi itu juga bisa meningkat. Nah, buat yang ngatur keamanannya nih Mas, kan pasti ada sisi adminnya ya, yang Mm-mm. buat menghapus data atau yang menyimpan data gitu. Nah, itu kalau hal-hal kayak gitu itu dari perusahaan yang sudah menerapkan produknya Mas Calvin atau ya timnya Mas Calvin sendiri yang ngatur? Nah, kalau itu memang sudah kita serahkan kepada pemilik data. Pemilik data itu berarti penyimpan data dari company yang memang Oh. punya aksesnya. Hmm, Kita jadi memang secara itu integritas data ya kalau kita iya, sebutnya iya, iya, integritas betul, data betul. kita itu memang membuat dan kita membuat sistem secara automate juga sesuai dengan SOP yang berlangsung dan sudah ada bisa dibaca terms and condition-nya Iya, pastinya iya, ya. iya, betul, betul, Itu betul. sesuai dengan company-company masing-masing mau disimpan data berapa lama, mau penghapusan data berapa lama, berapa cepat sekali. Itu semua kita masukkan SOP dan di dalam program itu sudah secara otomatis penghapusan data. Penghapusan datanya itu otomatis, Oh, penyimpanan datanya juga otomatis. Oh, ada flow-nya tersendiri, oh, ada flow ada tersendiri ya. flow-nya Ada banyak ya sendiri, ada sebenarnya banyak flow-nya. flow-nya. Itu dari segi Oke. itunya dan orang yang bisa mengaksesnya pun itu hanya orang-orang tertentu yang bisa mengaksesnya karena otomatis segala sistem harus bisa tetap bisa dipantau ya. Nah, untuk dipantau itu hanya orang-orang tertentu. Jadi memang levelnya bukan orang sembarangan orang yang bisa melihat bahkan sekelas resepsionis apa itu mereka tidak bisa lihat data secara sembarangan. Harus dengan izin Oh, approvalnya iya terlebih iya betul dahulu. betul. Berarti ada benar-benar orang yang mengamankan data supaya tidak terjadi kebobolan data seperti itu ya. Betul. Jadi Oh, secara sistem memang dijaga secara ketat. Dijaga ketat jadi sehingga kita meminimalisir sebenarnya orang yang bisa memegangnya. Jadi sebenarnya itu mereka nggak perlu login terus-terusan memantau mm. data, datanya akan terus berjalan, bahkan segala macam data itu dienkripsi. Oh, Jadi memang tidak sembarang terenkripsi data ya terenkripsi berarti data. ya. Jadi memang secara keamanan itu kita bikin supaya nggak semua orang bisa lihat nih. Bahkan kita sebagai developer itu kita nggak bisa lihat. Oh iya? Iya, Oh, pasti ada ada trik-triknya nggak ada sih? trik-triknya dulu. Memang kita memang bikin supaya sedemikian rupa sehingga bahkan kita sendiri pun nggak bisa ngeliat datanya. Cuman butuh akses Oh. login, akses kredensial yang memang secara sistem di approve baru bisa masuk. Berarti memang benar-benar sudah 100% terjamin aman ya Ya, kalau perusahaan menerapkan sistem kayak gini. Apalagi betul. pakai produk dari Mas Calvin ini ya. The Boost ya, Amin. Digital Environment Booking System. Yes. Kira-kira ada nggak kerugian nih buat perusahaan-perusahaan di luar sana yang kira-kira belum menerapkan sistem ini atau mungkin belum mencoba produk The Boost ini? Kira-kira ada kerugian nggak sih buat perusahaan itu? Ya pasti ada Apa dong. tuh spill-spill? Yang pastinya mereka itu untuk pengaturan-pengaturan di administrasi itu yang jadi suka kewalahan. Terutama nih kalau kita kan Hmm, ada booking sistemnya banyak ya. Nggak cuman kita visitor management, tapi kita ada booking sistemnya juga. iya. Biasa kewalahan suka tabrakan jadwal atau bisa Oke. salah pesanan makanan kayak wah ini pesanan makanannya dari mana dan bahkan kalau biasanya kalau dari perusahaan ya yang pasti dinilainya itu dari profit dari uang dari pengeluaran. Nah jadi mereka
sulit untuk tracking, oh ini pengeluaran dari mana ya, siapa yang beli makanannya ya, dan segala macam. Ini tuh sebenarnya bisa dipantau semua dari sistem debus ini. Oke, jadi di Debus ini bisa nge-track semuanya ya, Mas? Yes. Oh, jadi orang-orang apalagi nih, kan sekarang banyak banget yang hybrid ya, sistem kerja hybrid yang Mm-mm. berapa hari offline, berapa hari online. Mungkin kalau kayak gitu kan nggak banyak meja dan kursi. Ya. Bahkan ada beberapa perusahaan yang ruang meetingnya juga nggak banyak gitu ya. Jadi, Sebutannya biasa co-working space. nah iya itu co-working space gitu Iya. ya. Jadi supaya mereka nggak rebutan kursi, nggak rebutan meja, mereka bisa booking dulu. Nah, Betul. booking bisa pakai aplikasi Debus ini. Iya. Berarti si Debus ini bisa buat HP juga? Debus ini memang kita basisnya itu adalah web app. Jadi bisa dibuka lewat komputer, bisa dibuka lewat HP, bisa dibuka dari berbagai macam device yang mempunyai browser. Jadi gampang banget lah Oh, pakainya, oke. untuk aksesnya gampang banget. Iya, karena kalau misalkan harus misalkan satu device aja laptop kan kadang orang harus buka-buka Buka-buka, laptop. Kadang yes. kalau booking-booking kan lebih enak kadang pakai HP gitu ya. Iya. Cepet itu berarti bisa juga pakai HP karena emang Bisa banget. web ya. Yes. Website ya. Oke. Jadi web sebutannya web application, dan bahkan bisa sampai kita tadi kita itu bisa on spot booking. Jadi dari display yang biasa di ruangan meeting, kita bisa on the spot booking nih. Kayak, oh aku mau on the spot booking dengan apa? Dengan kita bisa scan pakai HP. Jadi bisa langsung, oh kita mau booking ruangan ini, langsung aja pakai handphone. Dengan mudah. Jadi Oh, oke. cepat Iya, banget iya, buat iya. booking. Jadi mempermudah juga ya. Nggak harus dari jauh-jauh hari, tapi kalau lihat, ruangan ini kosong lagi butuh-butuh nih, kita bisa Langsung langsung. aja Yes, gitu bisa ya. terdeteksi. Oh ini ternyata ruangannya kosong. Oh ini ada schedule apa nggak? Kita bisa Benar, lihatlah benar. secara keseluruhan. Jadi meminimalisir keributan sesama karyawan Karyawan ya. ya. Oh, gue dulu gitu kan. Enggak, ini udah booking duluan Udah gitu booking kan. duluan. Oke, jadi kalau on the spot pun bisa, mau dari jauh-jauh hari juga bisa. Tapi kalau on the spot juga, kalau misalkan full tetap nggak bisa dipakai dong. Nggak bisa kan, itu udah bentrok ya jadwalnya Iya, ya. udah Jadi bentrok. kita Berarti lihat harus dulu ngalah. mana nih ruangan meeting yang ini. Nah, mungkin ke depannya bisa, oh aku booking duluan deh gitu. Berarti udah banyak ya yang nerapin hal-hal kayak gini. Sudah. Termasuk pantry tadi juga, Mas. Pantry juga sudah. Oh. Jadi memang kalau pantry itu memang ada kebutuhan-kebutuhan, biasa meeting pasti dikasih doang minuman, sekarang kita minum dulu. Oh Ya iya, kan? ya. Mungkin izin minum juga kali ya, Mas. Ada minuman, makanan yang mungkin terkadang beberapa tempat itu meeting itu nggak cuma hanya 30 menit. Itu bisa sampai 3 jam mungkin. Kan udah waktunya biasa sudah kena jam makan siang, atau itu kita bisa pesan juga booking melalui pantry dengan menu-menu yang sudah di-assign, yang oh ini bisa di-booking, bisa di-repeat dan segala macam sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing company-nya juga. Oke, berarti yang di point of view orang yang ada di pantry itu nanti tampilannya beda juga. Tampilannya juga beda dari web Oh. app juga, yang ada list di ruangan mana, di ruangan apa yang harus dikasih, sudah dikasih apa belum. Itu ada notifnya, bahkan ketika oh ada pesanan masuk di meeting ini harusnya harus dikirim makanannya jam sekian, itu ada alertnya juga. Oke, jadi ada pemberitahuan harus ngirim supaya nggak telat gitu. Oke, jadi ada banyak tampilan ya. Iya. Tampilan admin yang buat VMS, VMS. kemudian tampilan yang di pantry itu, Betul. tampilan mereka kalau mau booking meja atau booking ruang meeting. Jadi Jadi memang di dalam Debus ini kita mempunyai user levelnya lumayan banyak. bener banget ini bikinnya berapa lama kalau boleh tahu, Mas? Coba Mas. Kita ini berapa terus lama? perkembangan ya. Jadi memang kalau bisa sampai sekarang, sampai tahap ini, kita kurang lebih sekitar 1 tahun untuk pengembangan dasarnya, dan terus kita kembangin terus, karena yang pastinya kalau aplikasi itu nggak bisa diem aja. Kita harus terus tambah-tambah fitur terus nih. Betul, kalau nggak nih bosen ya, masa Bosan, betul. gini doang aja. fiturnya gitu. Yes. Oke, berarti kurang lebih mengembangkan Debus ini 1 tahun. Mm-mm. Itu dari tahun berapa, Mas? Berarti dari sekitar tahun 2023 ya. Sekarang 2024 ya. Iya. Oh, jadi di tahun 2023 ya. 2023 itu benar-benar awal mula bikin nih, Awal mula bikin. mulai dari layoutnya juga berarti, Mas? Yes, semuanya Desainnya juga. Ya, kita semua pelan-pelan dari sebenarnya kalau permasalahannya sudah ada dari lama. Kita satu-satu dari kita punya tadi ya face recognition terlebih dahulu. Oh, iya. Kita punya bisa terintegrasi sama akses kontrol. Kita itu jadi bagian-bagian kecilnya memang sudah lama nih, udah Kalau kita bagian project kecilnya kecil-kecil sebelum 2023. Nah, terus Oh. kita udah siap nih untuk bisa bikin semua bisa terintegrasi. Ya udah kita mulai jahit, kita mulai bikin gabung-gabungin yang dari kita, yang sistem-sistem yang kita punya sebelumnya, sampai akhirnya Debus sekarang. Oke, sampai akhirnya digital environment booking system ini mencakup semuanya, bisa Iya. terintegrasi sama semuanya, dan kurang lebih hanya 1 tahun aja nih, Mas. Betul. Dengan 5 orang tim aja udah Iya. cukup ya, kita bisa bikin aplikasi sehebat ini gitu. Mungkin teman-teman yang penasaran wajib banget sih buat
mencari tahu lebih lanjut tentang debus kali ya. Mm-mm. Karena pastinya mereka nggak akan nyesel kalau udah nerapin debus di perusahaannya. Betul. Toh, Mereka juga bisa coba-coba. Bisa coba-coba. Gimana? coba-coba seperti apa tuh Bisa maksudnya? melihat langsung di teko. Wah. Bener banget, kebetulan kita ada experience center ya yang Iya. dinamakan Tiko Hub. Jadi teman-teman kalau penasaran sama tentang debus ini, aplikasi debus ini, teman-teman bisa datang ke Tiko Hub ya. Nah, Betul. siapa tahu kalau tertarik baru tuh. Iya, bisa coba-coba sambil, wih keren ya Iya, 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 gitu. bener-bener. Sama soalnya nanti kita di sini juga sambil buat aplikasi yang ini tadi sebelumnya kita sebut ya, ada aplikasi chatbot dan segala macam yang sudah Iya. kita kembangkan juga jadi virtual assistant. Jadi pas masuk di sini disambut sama namanya Tina. Waktu di episode 1 nih kalau nggak salah aku juga sempat ingat Tina, virtual resepsionis ya. Iya, ada singkatannya ayo. Tina apa tuh singkatannya? Dari Technet Vision Indonesia, Natural Assistant. Oh, Tenet Vision Indonesia Natural Assistant. Assistant. Oh, tahu ternyata kalau misalkan semuanya bisa digital, manusia nanti nggak butuh ya. Masih Oh, butuh masih dong, butuh tentu ya. saja masih butuh Bener-bener dong. bener. Ini mempermudah, teknologi itu sebenarnya hanya mempermudah hidup manusia Iya, ya, bener. biar kita lebih efektif, lebih efisien buat ngerjain hal-hal yang lainnya juga. Bukan berarti manusia tidak dibutuhkan tuh Iya, bukan, bukan. tapi mempermudah kehidupan Yes. sebenarnya ya. Nah, harapannya Mas Kelvin nih kalau boleh tahu apa sih setelah berhasil menciptakan debus? Nah, kalau dari aku sendiri sih sebenarnya pengen biar bisa terintegrasi lebih dalam lagi sih sama berbagai macam-macam sistem, sehingga dari pengguna, dari user itu lebih mudah, seperti kita bisa terintegrasi dengan alat-alat yang dibutuhkan di kantor, kita bisa sewa, kita terintegrasi dengan listrik, bisa terintegrasi dengan banyak hal, itu pasti akan sangat 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 asik banget sih. Terus kita bisa terintegrasi. Sekarang ini kita lagi ongoing juga dan sudah berhasil juga sebenarnya terintegrasi sama Microsoft 365. Jadi Oke. orang kalau booking, oh aku mau pakai aplikasi Debus, mungkin nggak terbiasa dengan untuk melakukan hal itu, kan repot kan buka aplikasi baru, buka website baru. Misalnya, oh aku sudah biasa pakai namanya Outlook, dia bisa Oh, meng-invite orang untuk kalender, biasa kita invite aja, nah itu langsung terintegrasi sama Debusnya juga. oh bisa Bisa sampai langsung sedemikian langsung dari kalender terintegrasi. integrasi dengan kita kirim email, langsung oh mau di ruangan mana, langsung dimasukin schedule juga udah masuk. Oh, jadi dari Outlook itu bisa terintegrasi sama Debus juga. Yes, Just jadi in case mereka belum terbiasa menggunakan aplikasi yang baru. betul. Jadi berbagai cara Ah, karena untuk mempermudah. Jadi kita nggak nambah mereka pusing cara belajar baru lagi aplikasi, tapi dengan yang mereka biasa pun juga tetap bisa digunakan seperti biasa. nah, terus bedanya apa nih Mas? Kalau misalkan dia udah biasa pakai Outlook, terus tanpa Debus berarti sebenarnya nggak masalah dong? Nah, Debus itu yang aku bilang jadi terintegrasi karena kalau hanya kita undangan email, mereka kan hanya bisa cuma undangan Oh, ya. iya, Nah, iya, tapi iya, kan iya. nggak sebatas itu, kita bisa terintegrasi sama juga dengan kelistrikan, TV, monitor, bahkan bisa sampai pintu. Nah, itu yang kita integrasikan Oh iya, betul juga. banget ya. Jadi Outlook diintegrasikan dengan Debus supaya mempermudah mereka ya. Apalagi Mm-mm. mereka nggak perlu belajar lagi aplikasi baru karena udah terintegrasi juga. Nah, Yes. so far nih Mas, kan udah banyak juga ya yang mencoba menerapkan Debus di perusahaan mereka. Ada nggak sih testimoni dari klien-klien Mas Calvin nih kayak, wah ini aplikasi keren banget gitu, kayak bener-bener mempermudah. Ada nggak yang Wah, iya testimoni kayak banget gitu? dong. Pastinya ada lah ya. Oh iya Pasti nggak ya mungkin. ada dong ya, gitu kan. Kalau nggak gimana? Tapi yang pasti mereka itu sangat-sangat, oh jadinya mudah ya. Bahkan mereka sampai kaget kayak bisa masuk yang harusnya bisa tukar kartu dan segala macam. Mereka bahkan bisa lakukan itu dari rumah. Jadi dari Oh iya, betul. handphone, dari tamu itu kan bisa lakukan dari rumah, bisa lakukan dari berbagai tempat. Pas masuk, mereka kaget, oh ih bisa pakai wajah gitu Iya, ya iya, biasanya ya. bener-bener. Keren Saya juga banget kaget gitu sih. kan. Sama aja terus manggil liftnya udah nggak perlu lagi aneh-aneh pakai wajah juga udah kepanggil liftnya secara otomatis ke lantai yang dituju dan Nggak perlu semacamnya itu. mencet-mencet macam-macam. Ya, Tinggal scan langsung wajah. aja langsung ke deteksi mau kemana. Oh, bener-bener dunia sekarang sudah canggih ya. Mungkin di tahun 2025 nih, kira-kira Mas Calvin pengen nerapin fitur terbaru mungkin? Boleh Iya, di-spill dikit-dikit? jadi kita bisa minta Tina untuk bikin schedule-nya langsung. Waduh, ternyata udah ada ya plan-plannya Mas Calvin ini untuk di tahun 2025 karena pasti teknologi semakin canggih, nggak mungkin dong kita stuck diem aja, pasti kita harus terus memperbarui supaya manusia-manusia di Indonesia ini juga hidupnya lebih mudah, lebih efisien, lebih Efisien, diatur. betul. Tinggal tinggal mencet apa, Yang tiba-tiba udah kita bisa
udah tinggal perlu ucap aja, karena sekarang itu kita lagi mau coba nerapin juga artificial intelligence atau AI itu ke dalam sistem-sistem yang udah kita punya. Oke, nah teman-teman nggak berasa sih kita ngobrolnya udah cukup lama juga ya. Kita udah diskusi akan banyak hal mulai dari face recognition, kemudian tentang aplikasinya Mas Kelvin, The Boost, terus ada VMS juga, tentang pantry, tentang perusahaan zaman sekarang. Nah, mungkin Mas Kelvin boleh dong kasih pesan dan kesan ke penonton nih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin ada pesan atau kesan tersendiri dari Mas Kelvin? Nah, pesannya adalah, yang pasti teknologi itu membuat hidup kita pasti lebih mudah ya. Betul, betul, Jadi setuju. itu momen dimana kita terus bisa belajar lebih dan terus berkembang, sama seperti segala sistem itu harus selalu berkembang, nggak bisa hanya stuck di satu momen. Jadi kita harus terus berkembang dengan teknologi, majunya teknologi itu momen kita untuk bisa terus berkembang. Oke, jadi dengan teknologi itu bisa membuat diri kita Makin semakin berkembang. berkembang. Oke, menarik sekali Mas Kelvin. Terima kasih sudah berdiskusi dan berbincang-bincang akan banyak hal. Terima kasih ilmunya. Thank you banget sudah hadir. Ya, Mungkin thank bisa you. say goodbye dengan penonton. Thank you banget penonton yang udah nonton di Conversation episode 2. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya. Jangan lupa ditonton ya Mas Kelvin nanti. Pasti dong.